Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hari Channel nih teman-teman. Kali ini saya masih membahas tentang dunia per-YouTuban. Kali ini masih ditemanin dengan Kang Eman. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Wah, hari ini ganteng banget nih Kang. Oh harus. Serapi ganteng nih. Nah, teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang dunia per-YouTuban. Ini di samping saya ada teman saya, partner saya yang cukup ganteng nih, ini Kang Eman. Nah, Amin. kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk mengembangkan channel YouTube. Nah, Kang, ini ada cara kiat-kiat khusus nggak atau strategi khusus untuk channel kita tuh bisa berkembang pesat gitu, Kang? Kan biasanya YouTuber pemula itu bingung untuk mengembangkan channel mereka gitu, Kang. Iya benar. Sebelumnya kita ngopi dulu aja kan. Oke. Biar santai Ya. teman-teman di rumah. Teman-teman yang belum ngopi dulu. Kita sambil santai aja ya. Sebenarnya kalau buat YouTuber pemula ya, termasuk kita juga masih dibilang pemula sih Kang ya. Iya betul. Bukan berarti kita berbicara kayak gini, ini berbicara tentang menggurui ya, tapi kita saling berbagi, sharing gimana sih ayo kita membangun channel yang bisa berkembang dan tentunya bisa menghasilkan kan. Nah sebelumnya kita lihat dulu tujuan arah kita mau kemana gitu kan. Untuk membangun channel itu kita harus lihat dulu tujuannya mau kemana. Contoh, kita tujuannya mau mencari penghasilan terutama kan. Dan yang kedua, ada yang memang YouTuber memang hanya untuk sebuah dokumentasi dan diketahui oleh khalayak publik. Dan yang ketiganya ada yang dia mendokumentasikan sesuatu, membuat atau memproduksi sesuatu tapi yang nantinya akan jadi suatu penghasilan. Nah kalau misalnya acuannya berkembang itu kan dalam tanda kutip itu berkembang dalam apa dulu gitu kan. Berkembang apakah dalam cuannya, apakah dalam channelnya itu sendiri. Contohnya kalau misalnya kita mau mengembangkan channel demi untuk mendapatkan pemasukan uang, sebenarnya mudah aja ya, kita bikin channel yang berbau berita viral. Berita viral. Kenapa berita viral? Karena berita viral itu kan banyak dicari orang pada saat kondisi tertentu gitu kan. Ada berita yang lagi viral, kita blow up. Nah, bahannya dari mana? Bahannya kita dapetin dari berita-berita di online ya kan, yang kita bacakan ulang dan kita sebutkan sumbernya ya kan. Terus beberapa cuplikan-cuplikan video entah itu dari Instagram atau dari TikTok gitu kan. Nah, jadi konten viral itu potensi cuannya lumayan Kang. Oh, lumayan besar ya? Lumayan besar karena ya itu banyak yang nyari. Nah kelemahannya konten viral itu pada saat itu doang mendapatkan uang. Tapi dalam jangka waktu tertentu berita itu sudah mulai ditinggalkan, mulai meredup. Nah di situ cuannya mulai berhenti. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang memang nyari cuan, yaitu berburu tentang video viral atau berita viral. Nah, di situ cuannya cukup lumayan asal kita rajin-rajin update apa nih yang lagi viral gitu kan. Banyak kok contoh-contoh channel YouTube yang membahas tentang viral, berita viral. Nah, berita viral pun bisa dibagi beberapa bagian ya atau beberapa segmen. Misalkan ada yang berita viral tentang olahraga. Ada berita viral tentang yang umum gitu. Misalkan apapun itu yang terjadi yang sedang viral itu sama dia di blow up gitu kan. Atau berita tentang kejadian-kejadian aneh atau sebagainya gitu. Nah tinggal kita lihat kita passion kita kemana, apakah ke olahraga atau ke segmen berita ya kan. Itu tinggal kita lihat di situ. Nah itu kalau untuk konten berita viral. Cara nyarinya gampang Kang, bisa lihat dari Google trending Google. Jadi setiap hari mungkin teman-teman bisa lihat baca di trending Google itu kan setiap hari berubah ya. Misalkan dalam satu hari ini trendingnya apa, pencarian orang banyak mencari Google itu apa. Nah bahaslah tentang itu bisa dibilang potensi untuk views ya itu cukup lumayan. Asal kita rajin mengupdate apa yang lagi trending. Lalu kita kupas, kita bahas, kita kumpulkan materi, terus kita bikin, edit dan upload gitu kan. Sebenarnya sesimpelnya seperti itu ya. Walaupun dalam penerapannya cukup pusing juga sebenarnya kan. Kita butuh riset, butuh pemahaman di berita itu gitu.
Nah, terus kalau memang kita mau mengembangkan channel dengan cara alami, misalkan gue pengen punya jati diri atau marwah channel misalkan, itu sebenarnya bisa lebih bagus. Cuman minus ya, atau kekurangannya adalah channel untuk berkembang itu memang sulit. Lambat ya? Lambat, apalagi kalau kita nggak menggunakan SEO kan. Nah itu cukup lambat, karena untuk mendapatkan niche itu bisa dibilang butuh konsistensi yang sangat lumayan gitu kan. Nah ini untuk membangun sebuah channel agar menjadi channel tersebut itu mempunyai pionir ya, maksudnya biar bisa berkembang gitu. Itu kiat-kiat khususnya atau strateginya seperti apa Kang menjadi seorang pionir gitu? Nah kalau untuk membahas channel pionir ya ini menarik ya. Kalau channel pionir, contoh kenapa disebut channel pionir? Nah iya, kenapa tuh Kang? Channel pionir itu kalau penilaian saya sendiri, channel yang memang pada saat itu belum ada di Indonesia misalkan, atau memang channel baru yang membahas sesuatu hal yang baru. Itu makanya saya disebut channel yang pionir, yang terdepan atau yang paling pertama gitu kan. Kalau kita main catur kan pion dulu. Nah, makanya disebut pion gitu, pionir gitu. Jadi contohnya gini, kayak kalau di Indonesia mungkin kalian tahu ya, teman-teman tahu Deddy Corbuzier membahas beberapa berita atau beberapa apa sih namanya? Isu-isu yang menarik lewat podcast. Nah, podcast di Indonesia itu mungkin ya, koreksi gue kalau gue salah, podcast di Indonesia mungkin pionirnya adalah Deddy Corbuzier. Ya, walaupun memang ada channel-channel sebelumnya, sebelum Deddy Corbuzier terjun di podcast sudah ada. Cuman kenapa Deddy Corbuzier bisa booming gitu kan? Karena bisa dibilang Deddy Corbuzier ini yang menarik karena dia sosok yang sudah terkenal juga. Dan kemudian pembahasannya yang menarik juga kan, dan ditonton oleh smart people gitu. Dan gue bilang Deddy Corbuzier adalah pionirnya podcast di Indonesia, dan Deddy Corbuzier dinobatkan sebagai the father of YouTube kan di luar Indonesia biasa. Kan. Nah terus channel-channel pionir kayak Ujang Bustomi gitu kan. Gondrong Libanon tuh Kang. Gondrong Libanon. Nah kalau Gondrong Libanon tuh dia bergerak di mancing ya kalau nggak salah ya. Awal mulanya dia mancing kontennya. Mancing. Walaupun banyak yang membahas tentang mancing, tapi dia kenapa bisa dibilang kok berkembang pesat banget gitu kan. Pesat banget tuh dia. Dia punya satu ciri khas. Ciri khasnya apa? Dari fisik dia gondrong. Iya betul. Terus dari pembawaannya pun bisa dibilang lugas tapi polos gitu kan. Lugas tapi polos, betul. Dan ibaratnya ada hal-hal yang lucu juga yang disampaikan. Itu bisa dibilang walaupun dia tidak pionir tapi memiliki ciri khas. Nah untuk mendapatkan ciri khas dalam sebuah channel itu jangan takut sih sebenarnya teman-teman. Setiap manusia, setiap kita semua punya ciri khas masing-masing. Dan setiap orang itu unik. Tinggal bagaimana caranya kita mengeluarkan keunikan kita gitu loh. Walaupun di dunia YouTube itu sebenarnya udah nggak ada yang unik ya. Kayaknya di YouTube itu udah banyak Kang. Banyak ya. Apa sih yang nggak ada gitu di YouTube iya, kan? yang kita mau nyari apa di YouTube ada gitu kan. Iya, dan yang mau bahas apa pasti ada gitu. Dan juga banyak teman-teman yang mengimplementasikan. Contohnya gini, di Inggris itu lagi viral apa nih? Gitu kan. Dulu sebelum Indonesia ada podcast, mungkin di luar sudah ada podcast duluan kan. Dan pada saat di luar negeri itu booming, ada yang memang dia peka, oh ini akan trending pada saat di Indonesia nantinya. Nah, pekalah dengan hal itu. Kita juga carilah referensi-referensi di YouTube, jangan hanya dari dalam negeri aja. Coba kita lihat dari YouTuber luar, mereka ini bahas apa. Di luar negeri ini bahas apa. Dan nanti biasanya, misalkan kita contohnya di Inggris, apa di USA gitu ya. Ini lagi booming tentang game ini misalkan. Kita belum. Di Indonesia belum. Nah, pada saat mungkin jarak 2 bulan atau 3 bulan, ternyata di Indonesia sudah booming. Jadi pergerakannya seperti itu. Jadi kita cari referensi dari luar, itu bisa cepat berkembang kan. Ya karena kita melihat dari kacamata YouTuber lain di luar gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan di Indonesia pun akan booming gitu nantinya. Nah ini Kang, mengenai seorang YouTuber nih, dengan keterbatasan alat nih Kang ya. Mungkin sama dengan saya nih, saya juga membuat konten masih menggunakan handphone nih Kang. Nah, misalkan menggunakan handphone tuh untuk seorang YouTuber pemula, itu apa bisa gitu channel mereka itu bisa berkembang gitu menjadi seorang pionir?
Menurut Kang Eman seperti apa tuh? Bisa nggak gitu? Nah, sebenarnya kalau kita mau menuju channel yang pionir, balik lagi, kita temukanlah hal unik dalam diri kita sendiri. Nah, masalah terbentur oleh alat, misalkan, Kang bisa nggak pakai handphone? Iya. Cuman modal handphone doang gitu. Ya jelas jawabannya sangat bisa. Karena intinya gini, handphone tuh ada kameranya, ya kan? Iya. Kamera itulah adalah jendela yang sebagai jembatan kita untuk melakukan broadcast lah istilahnya ya, menyampaikan sesuatu gitu. Itu sangat bisa. Bahkan kita tidak broadcast pun atau tidak seperti kayak gini podcast atau ngobrol-ngobrol gini, kita bikin kayak ngedit-ngedit video kayak konten-konten apa film-film spoiler gitu kan. Itu dari handphone pun banyak kok yang sukses bahkan ya? penghasilannya luar biasa ratusan juta gitu loh. Mantep itu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang cuma punya modal handphone tapi gue pengen channelnya besar, bisa nggak? Sangat bisa. Banyak kok contoh-contohnya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mau manajemen pada saat kita sukses dari peralatan yang terbatas gitu ya. kan. Nanti kita bisa kumpul-kumpul ke alat yang mungkin lebih canggih, misalnya kamera DSLR, terus untuk editingnya pakai komputer yang PC yang lebih mumpuni lagi, ya kan. Itu bisalah pelan-pelan gitu kan. Luar biasa. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kan sebenarnya. Tetap kuncinya mah tetap konsistensi ya. Konsisten dalam mengupload video ya kan. Kayak Kang Hari juga kan awalnya kan dari Rans ya kan. Iya, gitu betul. kan awalnya. Nggak apa-apa. Tapi kan kita banyak belajar. Akhirnya oh dari konten yang viral di olahraga tuh seperti ini. Oh terus pada saat kita pindah oh seperti ini. Oh perjuangannya kayak gini. Nah itu namanya pelajaran sih sebenarnya. Gitu kan. Oke teman-teman. Tuh mungkin video ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman YouTuber semua, khususnya untuk YouTuber pemula. Nah, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share video ini. Apa yang baru nemuin channel saya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kang, terima kasih banyak waktunya nih. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.